فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore yang teduh di kota Madinah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di bawah langit yang cerah. Udara gurun yang hangat berhembus pelan, membawa aroma pasir dan keheningan menjelang malam. Di tengah suasana yang penuh kedamaian itu, Rasulullah menatap para sahabatnya dengan pandangan yang dalam. Wajah beliau tampak serius, tidak seperti biasanya. Para sahabat menyadari bahwa beliau akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin menggugah hati dan mengguncang jiwa mereka. Kemudian Rasulullah berkata dengan suara yang tenang namun menggetarkan hati, "Wahai sahabat-sahabatku, akan datang suatu masa di mana Ka'bah, rumah suci yang kalian lihat tegak berdiri di tengah kota Makkah, akan dihancurkan batu demi batu." Mendengar kata-kata itu, para sahabat terdiam. Hening menyelimuti majelis. Sebagian dari mereka menunduk, sebagian lain saling memandang dengan wajah penuh kebingungan dan rasa takut. Bagaimana mungkin rumah yang dimuliakan oleh Allah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, bisa dihancurkan? Rasulullah melanjutkan, "Akan datang seorang laki-laki dari Habasyah, kulitnya hitam, kedua kakinya kecil, namun ia sangat kuat. Ia akan datang membawa pasukan, dan ia akan menghancurkan Ka'bah. Ia akan mencabut batu demi batu dari pondasinya hingga Ka'bah itu benar-benar hancur dan tidak tersisa." Salah seorang sahabat bertanya dengan suara terbata, "Wahai Rasulullah, mengapa Ka'bah bisa dihancurkan seperti itu? Bukankah ia adalah rumah Allah yang disucikan oleh penduduk langit dan bumi?" Rasulullah menatap sahabat itu dengan pandangan yang sayu dan menjawab, "Pada masa itu, hati manusia telah mati. Tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di muka bumi. Tidak ada lagi ibadah yang dilakukan di dalamnya. Tidak ada lagi haji, tidak ada lagi umroh. Maka Allah tidak lagi menjaga rumahnya karena tidak ada lagi hambanya yang setia kepadanya." Para sahabat mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Betapa mengerikan gambaran masa depan itu. Rumah suci yang selama ini menjadi arah kiblat mereka dalam setiap salat, yang setiap tahunnya dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, akan hancur di tangan manusia yang tidak mengenal Allah. Rasulullah kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke arah barat, seakan melihat masa depan yang kelam. Ia akan datang dari negeri yang jauh, membawa pasukan yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka tidak menghormati tempat suci, dan mereka tidak peduli dengan sejarahnya. Mereka datang bukan untuk merusak bangunan semata, tapi untuk menghapus jejak tauhid dari muka bumi. Dalam hadits-hadits lain, Rasulullah menyebutkan bahwa kehancuran Ka'bah ini adalah salah satu dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Dunia pada masa itu telah dipenuhi dengan kerusakan, kekacauan, dan kemaksiatan. Tidak ada lagi orang yang beriman, dan ilmu agama telah diangkat dari hati manusia. Bahkan, Al-Quran pun telah hilang dari dada manusia dan lembar-lembar mushaf. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan kisah itu, para sahabat masih terdiam. Tidak ada suara, hanya angin padang pasir yang berbisik pelan. Mereka menyadari bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agama ini, agar tidak sampai kepada masa kehancuran
seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Dari kisah ini tersirat pelajaran yang dalam, bahwa kehancuran fisik Ka'bah hanyalah akhir dari kehancuran spiritual umat manusia. Sebab ketika hati telah mati dan tidak ada lagi ibadah yang dilakukan, maka tempat suci pun tidak lagi memiliki makna bagi dunia. Allah tidak akan membiarkan rumahnya kosong dari hamba-hamba yang mengingatnya. Inilah peringatan dari Rasulullah yang tidak hanya menggambarkan masa depan, tetapi juga menjadi cermin bagi setiap muslim untuk menjaga keimanan, menegakkan tauhid, dan terus menghidupkan ibadah di dalam diri dan di lingkungan sekitar, agar rumah Allah senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Setelah Rasulullah menyampaikan kabar tersebut, suasana di antara para sahabat berubah menjadi sangat hening. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka larut dalam renungan yang dalam, membayangkan bagaimana mungkin rumah Allah yang selama ini menjadi pusat ibadah umat Islam akan hilang, tak bersisa. Hati mereka terasa berat, seakan baru saja mendengar kabar kematian seseorang yang sangat dicintai. Dalam diam, beberapa sahabat meneteskan air mata. Bukan karena takut akan masa depan yang suram, tetapi karena kesedihan yang dalam atas lenyapnya simbol tauhid yang telah menjadi pusat kehidupan mereka. Rasulullah kemudian memalingkan pandangannya ke langit. Wajah beliau tampak sedih, namun tetap penuh ketegasan. Lalu beliau bersabda, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan bangunan Ka'bah itu. Yang Allah kehendaki adalah hati-hati kalian yang tunduk dan taat kepadanya." Apabila hati manusia telah berpaling dari Allah, maka Ka'bah tidak lagi memiliki arti. Itulah sebabnya ia akan dibiarkan hancur oleh orang-orang yang tidak memiliki iman. Para sahabat mulai memahami makna di balik kabar yang disampaikan. Rasulullah tidak sekadar berbicara tentang kehancuran sebuah bangunan. Beliau sedang mengingatkan mereka dan seluruh umat setelah mereka bahwa yang lebih penting dari tempat ibadah adalah jiwa yang beribadah. Ketika manusia tidak lagi menjaga iman dan amal soleh, maka meskipun bangunan Ka'bah masih berdiri kokoh, hakikatnya ia telah kosong dari cahaya ilahi. Rasulullah melanjutkan dengan suara yang tegas namun penuh kasih, akan datang masa di mana kaum muslimin banyak secara jumlah, namun lemah seperti buih di lautan. Mereka tidak lagi saling mencintai karena Allah, tidak lagi berpegang pada Al-Quran dan Sunnahku. Saat itulah kerusakan akan menyebar kemana-mana dan Allah akan mencabut keberkahan dari bumi. Ia menatap mata para sahabat satu persatu, seolah ingin menanamkan pesan ini ke dalam hati mereka. Kalian adalah penjaga agama ini. Selama kalian berpegang teguh pada petunjuk Allah, maka Ka'bah dan seluruh ajaran Islam akan tetap berdiri tegak. Tetapi jika kalian meninggalkannya, maka kehancuran adalah hal yang pasti. Salah seorang sahabat yang duduk di dekat Rasulullah memberanikan diri bertanya, "Apakah saat itu umat Islam sudah tidak ada, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Umat Islam masih ada, namun mereka hanya tinggal nama. Mereka masih menyebut dirinya Muslim, tetapi kehidupan mereka jauh dari ajaran Islam. Masjid-masjid mereka megah, tetapi kosong dari zikir. Al-Quran masih dibaca, tetapi tidak diamalkan. Ilmu agama masih disebut-sebut, namun hanya sebagai perhiasan, bukan sebagai petunjuk hidup." Ucapan Rasulullah tersebut membuat para sahabat terdiam lebih lama lagi. Mereka menyadari bahwa menjaga agama bukan hanya tugas Rasulullah semata, tetapi tugas semua umat yang mengaku mengikuti beliau. Mereka sadar bahwa zaman itu bisa datang kapan saja jika umat Islam tidak menjaga iman, tidak memperbaiki diri, dan tidak mendidik generasi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pun menutup pembicaraannya malam itu dengan sebuah nasihat yang menyentuh hati. "Wahai umatku, janganlah kalian menjadi kaum yang menyesali setelah kehilangan. Selagi Ka'bah masih tegak
selagi Al-Quran masih di tangan kalian dan selagi masih ada ilmu yang benar, jagalah agama ini. Bangunlah hati kalian sebagaimana kalian membangun rumah Allah. Karena hati yang kuat dengan iman adalah benteng terakhir sebelum segala sesuatu runtuh. Malam itu pun berlalu dan para sahabat pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang berat namun penuh tekad. Mereka menyadari bahwa menjaga Islam bukan hanya melalui ibadah fisik, tetapi juga dengan membangun peradaban yang kuat dalam tauhid, ketaatan, ilmu, dan ukhuwah Islamiyah. Kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, bukan untuk menakuti, melainkan sebagai peringatan yang kuat bahwa akhir zaman akan datang saat manusia lalai. Dan Ka'bah, simbol tauhid tertua di muka bumi, akan hancur jika manusia sendiri telah mengkhianati nilai-nilai yang pernah dijunjung tinggi oleh para nabi dan rasul. Setelah malam itu, para sahabat tidak lagi memandang Ka'bah hanya sebagai bangunan fisik yang berdiri megah di tengah kota Makkah. Mereka memandangnya sebagai cerminan dari kondisi umat, sebagai simbol yang hanya akan tetap tegak selama hati-hati manusia tetap tunduk kepada Allah. Pesan Rasulullah telah menggugah kesadaran mereka bahwa kehancuran Ka'bah bukan sekadar peristiwa fisik, tetapi pertanda bahwa fitrah manusia telah terbalik, bahwa kebenaran telah ditinggalkan, dan bahwa dunia sedang menuju titik akhirnya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saling berdiskusi. Mereka bertanya satu sama lain, apakah kita akan melihat masa itu? Dan mereka saling menjawab dengan penuh harap bahwa selama mereka hidup, mereka akan menjaga agama ini, menanamkan nilai-nilai Islam dalam hati umat, dan memastikan bahwa generasi berikutnya tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Namun, Rasulullah telah memperingatkan, kalian adalah generasi terbaik. Setelah kalian akan datang generasi demi generasi yang semakin jauh dari cahaya wahyu. Pada akhirnya, ketika ilmu sudah diangkat, ketika kejahilan telah merajalela, dan ketika manusia lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat, maka akan tiba masanya rumah Allah itu ditinggalkan dan akhirnya diruntuhkan. Beliau menggambarkan secara detail bagaimana lelaki dari Habasyah itu akan menghancurkan Ka'bah dengan kapak atau alat pemecah batu. Ia bukan orang yang agung dalam agama atau berpangkat tinggi dalam masyarakat, tetapi ia datang sebagai alat dari takdir Allah. Tidak akan ada satupun manusia yang menghalanginya, karena saat itu tidak ada lagi yang memiliki kecintaan kepada rumah suci tersebut. Makkah akan sunyi tanpa zikir, tanpa tawaf, tanpa orang-orang yang merintih dalam doa. Para ulama kemudian meriwayatkan bahwa peristiwa ini merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits, kehancuran Ka'bah menjadi simbol berakhirnya kehidupan religius di muka bumi. Setelah itu, matahari akan terbit dari barat, Dajjal akan muncul, dan Ya'juj serta Ma'juj akan dilepaskan. Segala yang telah diperingatkan akan menjadi nyata, dan hari kiamat akan datang dengan segala kedahsyatannya. Namun, dari semua peringatan itu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa harapan. Beliau selalu menutup pesannya dengan seruan untuk kembali kepada Allah, memperbanyak amal saleh, menegakkan salat, menuntut ilmu, dan menjaga ukhuwah. Selama umat Islam masih memegang dua warisan besar, Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka umat ini tidak akan tersesat, sebagaimana sabda beliau dalam khutbah perpisahan. Kisah ini telah tercatat dalam berbagai kitab hadits, menjadi renungan bagi umat Islam di setiap zaman, bahwa setiap individu memegang peran dalam mempertahankan kemuliaan Islam, bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan, tetapi ia adalah amanah. Ia adalah simbol tauhid yang diwariskan sejak Nabi Ibrahim hingga Rasulullah Muhammad. Hingga hari ini,
jutaan orang masih datang ke Baitullah setiap tahun. Mereka menangis di hadapan Ka'bah, berdoa dengan penuh harap, menyentuh kiswahnya dengan cinta dan kerinduan. Tetapi di balik kemegahan itu, umat Islam harus selalu waspada. Jangan sampai hati mereka mulai meninggalkan nilai-nilai yang dijunjung oleh rumah suci itu. Karena jika hati telah berpaling, maka sebesar apapun bangunan itu, ia hanya akan menjadi batu tanpa jiwa. Dan jika suatu hari dunia menyaksikan kehancuran Ka'bah, maka itu adalah bukti bahwa manusia telah gagal menjaga warisan paling suci yang diberikan kepada mereka. Sebuah peristiwa yang tidak akan bisa dihentikan karena ia adalah janji dari Allah, sebagaimana telah disampaikan oleh kekasihnya Muhammad. Maka, wahai umat Islam, selagi waktu masih ada, mari kita jaga iman kita, jaga hati, jaga keluarga, jaga anak-anak kita, agar mereka tumbuh dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena jika hati tetap teguh, maka rumah Allah pun akan tetap berdiri. Waktu terus berjalan, zaman berganti, generasi demi generasi berlalu. Para sahabat Rasulullah telah wafat satu persatu, meninggalkan jejak keimanan yang mendalam bagi umat sesudah mereka. Namun, seperti yang telah diperingatkan oleh Rasulullah, seiring berjalannya waktu, umat mulai melemah dalam memegang ajaran agama. Fitnah datang silih berganti, dunia menjadi tujuan, dan hati manusia mulai dipenuhi cinta kepada harta, kekuasaan, dan kehormatan duniawi. Masjid-masjid tetap berdiri, termasuk Masjidil Haram, dengan Ka'bah di tengahnya. Ia tetap menjadi tempat ziarah, tempat air mata tumpah, tempat pengampunan dicari. Tapi, perlahan-lahan, sebagaimana sabda Rasulullah, ibadah tidak lagi dilakukan dengan kekhusyukan, zikir menjadi formalitas, doa-doa hanya sekadar ritual tanpa ruh. Keikhlasan mulai pudar. Maka, cahaya yang dulu menyinari rumah Allah mulai meredup, bukan karena Allah berpaling, tetapi karena manusia yang menjauh. Lalu, tibalah masa yang kelam. Di sebuah negeri yang jauh dari Jazirah Arab, lahirlah seorang laki-laki dari Habasyah, negeri yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Ia berkulit gelap, bertubuh kecil, dan memiliki kekuatan yang tidak biasa. Rasulullah menggambarkan sosok ini dalam hadits dengan sangat spesifik. Ia akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu, seolah mencabut permata dari tempatnya. Ia bukan raja, bukan panglima besar, bukan pula ulama. Ia hanyalah alat takdir, pembawa kehancuran yang telah ditulis dalam ketetapan ilahi. Ketika ia datang ke Makkah, dunia telah sepi dari zikir. Tidak ada lagi takbir yang menggema dari mulut manusia. Tidak ada lagi yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak ada lagi air mata tobat yang membasahi lantainya. Makkah menjadi kota tua yang sepi, ditinggalkan umat yang dahulu mencintainya. Tidak ada yang menjaga Ka'bah, tidak ada yang membelanya. Laki-laki dari Habasyah itu datang tanpa perlawanan, membawa pasukannya yang bengis. Dengan mudah, ia mendekati bangunan yang pernah menjadi kiblat umat manusia selama ribuan tahun itu. Kemudian, terjadilah peristiwa yang mengguncang bumi. Batu pertama dari Ka'bah dicabut, tanpa ada satupun manusia yang menegur atau mencoba menghentikannya. Satu persatu batu itu dihancurkan, dilempar, dan dijatuhkan ke tanah. Suara kehancuran itu menggema, bukan hanya di bumi, tapi juga dalam sejarah umat manusia. Ia menghancurkan bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah peradaban yang dulu dibangun di atas keimanan, pengorbanan, dan cinta kepada Allah. Langit menjadi muram. Gunung-gunung seakan menyaksikan tragedi itu dalam diam. Tidak ada azan yang berkumandang, tidak ada doa yang terangkat. Alam pun ikut bersedih. Burung-burung yang dulu beterbangan di sekitar Ka'bah tak lagi terlihat. Hamba-hamba saleh telah tiada. Umat Islam telah kehilangan jati dirinya.
Peristiwa ini bukan hanya menjadi penutup sejarah bangunan suci, tetapi juga menjadi pembuka bagi datangnya tanda-tanda kiamat besar. Setelah kehancuran Ka'bah, akan muncul tanda-tanda besar lainnya seperti Dajjal, keluarnya binatang dari bumi, dan akhirnya terbitnya matahari dari arah barat. Dunia akan mengalami perubahan yang dahsyat. Ketertiban akan berubah menjadi kekacauan. Cahaya kebenaran akan digantikan oleh gelapnya kekufuran, dan bumi akan menuju hari penghabisan. Namun, bagi orang-orang yang beriman, kisah ini bukan sekadar nubuat menakutkan. Ia adalah pengingat untuk menjaga warisan yang telah dibangun oleh para nabi. Ia adalah peringatan bahwa Ka'bah tidak dijaga dengan dinding, tetapi dengan hati-hati yang tunduk kepada Allah. Bahwa kehancuran sejati bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dari hati manusia yang mulai melupakan Tuhannya. Selama waktu masih ada, selama napas masih diberi, umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga agama ini. Menyebarkan ilmu, menegakkan salat, mendidik generasi, dan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena jika kita menjaga agama, maka Allah akan menjaga kita dan Ka'bah-Nya. Dan bila suatu hari kita mendengar bahwa Ka'bah telah hancur, maka itu bukan akhir dari satu bangunan, tetapi akhir dari umat yang telah lupa pada amanahnya. Dan hari kiamat pun tinggal menanti. Setelah batu terakhir Ka'bah tercabut dan bangunannya rata dengan tanah, bumi terasa hampa. Tidak hanya karena hilangnya tempat paling suci di muka bumi, tetapi juga karena hilangnya makna yang telah ribuan tahun tertanam dalam hati umat manusia, bahwa ada satu titik di dunia yang menjadi pusat tauhid, tempat semua manusia sujud menghadap Tuhannya. Kini, titik itu telah lenyap. Tidak ada lagi arah kiblat, tidak ada lagi tempat tawaf, tidak ada lagi tempat sa'i, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi umrah. Semua telah menjadi kenangan yang tertulis dalam lembaran sejarah akhir umat. Orang-orang yang hidup di masa itu, jika masih ada yang memiliki secuil iman, akan menangis, bukan karena Ka'bah telah tiada, tetapi karena mereka sadar bahwa umat manusia telah benar-benar berpaling dari Allah. Kehancuran Ka'bah adalah bukti paling nyata bahwa hati manusia telah mengeras, bahwa dunia telah dipenuhi kegelapan, bahwa tidak ada lagi yang peduli pada warisan para nabi. Allah tidak lagi membiarkan rumahnya berdiri tanpa ada yang menyembahnya. Langit pun seolah menjadi saksi. Awan hitam menggulung di atas kota Makkah. Gurun pasir yang sunyi kini menjadi makam bagi bangunan yang dahulu begitu diagungkan. Tidak ada lagi suara takbir, tidak ada lagi gema adzan. Kota suci itu berubah menjadi kota tua yang ditinggalkan sejarah. Waktu berjalan terus, dan tak lama setelah itu, tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan satu persatu, seolah memberitahu umat manusia bahwa penutup kehidupan telah dimulai. Alam ikut bersaksi. Gempa demi gempa mengguncang bumi. Bintang-bintang kehilangan sinarnya. Lautan meluap. Gunung-gunung meledak dan bergerak dari tempatnya. Dan manusia yang tersisa di bumi hidup dalam ketakutan tanpa arah. Mereka tak lagi tahu kepada siapa harus memohon perlindungan karena agama telah mereka tinggalkan sejak lama. Rasulullah pernah bersabda bahwa sebelum hari kiamat tiba, Allah akan mencabut ruh orang-orang beriman, sehingga yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling buruk, yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mencegah keburukan. Pada saat itulah Ka'bah dibiarkan hancur karena tidak ada lagi yang beribadah kepadanya. Tidak ada lagi orang yang mengenal kalimat La ilaha illallah. Maka Ka'bah sebagai rumah tauhid tidak layak lagi berdiri di dunia yang telah melupakan Sang Pencipta. Bahkan dalam hadits lain disebutkan bahwa Al-Quran pun akan diangkat dari muka bumi. Tidak akan ada lagi mushaf yang bisa dibaca. Tidak akan ada lagi hafalan dalam dada manusia. Ayat-ayat yang dulu menjadi pelita kini telah lenyap. Dunia kehilangan cahayanya
dan manusia tersesat dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Namun, Rasulullah tidak menyampaikan semua ini tanpa maksud. Beliau ingin umatnya sadar. Beliau ingin kita yang hidup jauh setelah beliau wafat memahami bahwa semua itu bukan hanya nubuat yang akan terjadi begitu saja, tetapi adalah peringatan agar kita tidak menjadi bagian dari kehancuran itu. Bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga iman, untuk menghidupkan sunnah, untuk mencintai Al-Quran, dan untuk mengajarkan generasi kita bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan, ia adalah pusat dari keimanan. Karena jika kita menjaga Allah dalam hidup kita, maka Allah akan menjaga rumahnya. Tetapi jika kita meninggalkannya, maka tidak ada jaminan bahwa Ka'bah akan tetap tegak. Dan kelak, sejarah akan mencatat bahwa ketika hati manusia telah hampa dari cahaya iman, maka bahkan bangunan paling suci pun bisa hancur di hadapan mata dunia. Maka, selama kita masih bisa membaca Al-Quran, selama kita masih bisa bersujud ke arah Ka'bah, selama adzan masih berkumandang di masjid-masjid, kita harus bersyukur, kita harus bangkit. Kita harus menjadi penjaga nilai-nilai Islam, bukan sekadar pewaris yang lalai. Ka'bah pernah hancur oleh pasukan gajah Abraha, tapi Allah menjaganya dengan burung-burung kecil. Namun, di akhir zaman, tidak ada burung ababil, tidak ada pertolongan ilahi. Yang ada hanyalah kehancuran yang dibiarkan sebagai tanda bahwa dunia telah selesai menjalankan perannya sebagai tempat ujian. Dan ketika Ka'bah benar-benar telah hancur, maka pintu tobat dunia telah tertutup. Setelah kehancuran Ka'bah yang menjadi pusat ibadah umat manusia selama ribuan tahun itu, dunia benar-benar memasuki babak terakhirnya. Tidak ada lagi ibadah yang ditegakkan, tidak ada lagi orang yang mengingat Allah, tidak ada lagi suara azan yang membelah langit. Islam yang pernah menjadi cahaya bagi peradaban dunia, kini hanya tinggal nama. Al-Quran telah diangkat dari dada-dada manusia, ilmu telah hilang, dan para ulama telah lama tiada. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang hidup seperti hewan, tanpa arah, tanpa petunjuk, dan tanpa rasa takut kepada Tuhan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang paling jahat. Mereka hidup seperti binatang, tidak mengenal halal dan haram. Mereka tidak lagi tahu apa itu sholat, tidak kenal puasa, zakat, ataupun haji. Mereka hidup tanpa nilai. Dan karena itulah Allah mencabut semua rahmatnya dari muka bumi dan membiarkan dunia ini hancur dengan perlahan namun pasti. Di tengah kekacauan itu, langit mulai berubah. Awan menggumpal bukan karena hujan, tapi sebagai tanda kemurkaan. Cahaya matahari meredup. Angin tidak lagi berhembus sejuk. Bumi seakan bersiap untuk melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul. Darah, dosa, kemaksiatan, dan kezaliman yang tak terhitung. Maka bergemuruhlah suara dari langit, dan bumi pun mulai berguncang. Hari itu adalah hari yang dijanjikan. Hari yang dahulu sering disebut oleh para nabi dan rasul. Hari kiamat. Gunung-gunung berhamburan seperti bulu yang ditiup. Lautan meluap hingga menenggelamkan daratan. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan. Semua sistem alam semesta porak-poranda. Manusia berlari tanpa arah, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan, tidak ada lagi waktu untuk kembali. Ketika sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, seluruh makhluk hidup di langit dan bumi akan terkejut, lalu semuanya binasa. Tidak ada yang tersisa, tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada ilmuwan, tidak ada anak-anak, tidak ada ibu atau ayah, semua binasa dalam satu tiupan. Setelah itu, Allah berkehendak untuk menghidupkan mereka kembali. Maka,
sangkakala kedua pun ditiup dan manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Dalam keadaan telanjang, tak bersandal, tak berhitan, mereka digiring ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal mereka di dunia. Dan di sanalah manusia akan sadar bahwa apa yang dulu mereka abaikan kini menjadi penentu nasib kekalnya. Bahwa bangunan Ka'bah yang dahulu mereka agungkan kini tidak akan lagi bisa menolong mereka jika hidup mereka tidak pernah mengenal Allah. Rasulullah mengingatkan umatnya jauh-jauh hari sebelum semua ini terjadi. Beliau menangis ketika menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, bukan karena takut akan dunia, tetapi karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya lalai, tidak ingin mereka termasuk dalam golongan yang menyaksikan kehancuran Ka'bah karena kelalaian mereka sendiri. Oleh sebab itu, selama hari itu belum datang, masih ada harapan. Selama Ka'bah masih tegak, selama Al-Quran masih terbaca, selama umat Islam masih bisa mengangkat tangannya dan berdoa, maka tugas kita belum selesai. Kita belum terlambat. Inilah waktunya untuk kembali, untuk memperbaiki diri, untuk membentengi keluarga dan generasi kita dari kerusakan akhir zaman, untuk menghidupkan kembali makna ibadah yang sejati, untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati, dan untuk menjadikan Ka'bah bukan hanya sebagai arah salat, tetapi sebagai pusat kehidupan yang dipenuhi keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan. Karena jika hati-hati umat Islam tetap hidup dengan iman, maka Ka'bah akan tetap kokoh, bukan karena kekuatan batunya, tetapi karena cinta dan pengabdian umat kepada Tuhannya. Dan jika kelak Allah takdirkan Ka'bah harus hancur, maka setidaknya kita tidak menjadi bagian dari umat yang menyebabkan kehancurannya.